Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam pembelajaran virtual mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk SMP kelas 8 bersama saya Nasihin SPD. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang teks drama dengan materi pokok identifikasi teks drama. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian teks drama. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi ciri-ciri teks drama. Dan yang ketiga, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi unsur-unsur teks drama. Kita lanjutkan dengan pengertian teks drama. Adapun teks drama adalah suatu teks yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia melalui tingkah laku atau acting yang dipentaskan, bertujuan untuk menghibur dan memberi pengetahuan. Selanjutnya kita lihat ciri-ciri teks drama. Ciri-ciri teks drama yang pertama, berbentuk dialog. Drama memiliki dialog, baik dialog antar tokoh, lebih dari satu tokoh, maupun dialog seorang diri atau yang biasa disebut dengan istilah monolog. Penulisan naskahnya menggunakan tanda titik dua. Setelah nama tokoh, kemudian isi dialog diapit oleh tanda petik, petik pembuka dan petik penutup. Contoh dialog. Di sini tampilkan ada dua tokoh. Tokoh yang pertama yaitu Yanti dan tokoh yang kedua tokoh bernama Herman. Kalian perhatikan, setelah nama tokoh, di depannya diberi tanda titik dua, kemudian kalimat percakapan atau dialog diapit dengan tanda petik pembuka dan petik penutup. Demikian juga setelah tokoh Herman diberi tanda titik dua, kemudian kalimat dialog juga diapit dengan menggunakan tanda petik pembuka dan petik penutup. Itulah ciri teks drama yang pertama. Adapun ciri-ciri teks drama yang kedua adalah ada pelaku atau tokoh. Sebuah pementasan drama diperankan oleh tokoh-tokoh, baik itu dalam bentuk tokoh manusia, dalam bentuk wayang, atau dalam bentuk boneka. Tokoh-tokoh tersebut menunjukkan karakter tertentu. Ada yang menunjukkan karakter baik, ada yang menunjukkan karakter atau sifat buruk, ada yang jahat, lucu, centil, dan sebagainya. Adapun ciri-ciri teks drama yang ketiga, dipentaskan atau dipertontonkan. Sebuah drama biasanya dipentaskan di atas panggung. Dalam bentuk lain, drama dibuat dalam sebuah rekaman gambar berbentuk sinetron atau film. Di sini sekaligus menjelaskan perbedaan antara drama tradisional dan drama modern. Zaman dulu, zaman sebelum teknologi canggih, drama itu biasanya hanya dipentaskan secara manual di atas panggung saja. Tetapi seiring dengan perkembangan teknologi perfilman dan pertelevisian, kemudian drama dibuat dalam sebuah rekaman gambar berbentuk sinetron atau film, sebagaimana yang biasa kalian saksikan di layar televisi ataupun di internet melalui aplikasi YouTube.
Selanjutnya kita lihat unsur-unsur pembentuk drama. Ada dua unsur yang membentuk teks drama. Yang pertama yang disebut dengan unsur intrinsik. Yang kedua, unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun dari dalam. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang berasal dari luar struktur drama. Selanjutnya kita lihat unsur intrinsik drama. Apa saja yang ada di dalamnya? Kita lihat yang pertama. Unsur intrinsik drama terdiri atas alur, kemudian latar atau setting, kemudian ada tokoh, kemudian ada dialog, dan bahasa. Itulah di antara unsur intrinsik yang ada di dalam teks drama. Alur adalah urutan jalan cerita yang digambarkan oleh penulis dalam naskah drama, meliputi pengenalan cerita, konflik awal, perkembangan konflik, dan penyelesaian. Selanjutnya, mari kita lihat tahapan-tahapan alur cerita. Ada 5 tahapan alur di dalam teks drama. Yang pertama yaitu tahap pendahuluan. Yang kedua, tahap penampilan masalah. Yang ketiga, klimaks atau puncak ketegangan. Kemudian tahap yang keempat yaitu ketegangan menurun. Dan tahap yang terakhir adalah tahap penyelesaian. Sedangkan latar adalah keterangan mengenai ruang dan waktu. Latar dalam drama dinyatakan dalam pertunjukan pementasan. Bagian ini disebut kramagung. Latar juga bisa digambarkan melalui percakapan para tokohnya. Sedangkan pengertian tokoh adalah peran yang digambarkan dalam sebuah cerita. Tokoh terdiri dari protagonis atau yang biasa disebut dengan pemeran utama, biasanya digambarkan sebagai tokoh yang berkarakter baik. Kemudian jenis tokoh yang kedua adalah antagonis, tokoh penentang. Biasanya tokoh ini digambarkan sebagai tokoh yang berwatak jahat. Sedangkan jenis tokoh yang ketiga adalah tritagonis, tokoh penengah. Biasanya digambarkan sebagai tokoh yang berwatak bijaksana. Sedangkan yang keempat adalah tokoh figuran, yaitu tokoh tambahan sebagai penambah daya tarik. Biasanya ditampilkan tokoh yang lucu sehingga bisa mengundang kegembiraan penontonnya. Sedangkan dialog adalah percakapan para tokoh. Ada 3 elemen penting dalam dialog. Yang pertama, tokoh itu sendiri, yaitu pelaku yang berperan paling penting. Di sini ada 2 tokoh atau pelaku yang dominan, yaitu tokoh yang bersifat protagonis maupun tokoh yang bersifat antagonis. Yang kedua, elemen yang kedua adalah wawancang, dialog yang harus diucapkan oleh tokoh cerita. Sedangkan elemen yang ketiga adalah kramagung, petunjuk perilaku, tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh, dituliskan dalam tanda kurung. Sedangkan unsur intrinsik yang terakhir adalah bahasa, merupakan media komunikasi antar tokoh. Bahasa
bisa menggambarkan watak tokoh, bisa menggambarkan latar atau setting, ataupun bisa menggambarkan peristiwa yang sedang terjadi. Sedangkan unsur ekstrinsik drama, unsur yang berasal dari luar struktur, diantaranya adalah produser, orang yang membiayai biasanya ini atas apa yang dilaksanakan di dalam drama. Kemudian sutradara berfungsi sebagai pengatur cerita. Kemudian ada tim kreatif, ada tata rias, dan pendukung lain yang sebenarnya jumlahnya banyak, termasuk tata lampu, tata gerak, dan sebagainya. Demikian penjelasan singkat tentang materi teks drama pada hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa agar kalian bisa menyaksikan video berikutnya, silakan kalian like and subscribe. Selanjutnya, terima kasih. Semoga video singkat ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.